Hadis ini waktu pertemuan pertama kita membahas kalau darah seorang mukmin hukum dasarnya haram kecuali dengan hak Islam. Nah, hak Islam yang membolehkan darah seseorang itu ditumpahkan karena tiga sebab ini. Lihat, la yahillu damu mri'in muslim. Pada dasarnya darah seorang muslim itu tidak halal kecuali karena tiga sebab darahnya halal. Yang pertama, as-sayyib az-zani. Orang yang sudah menikah kemudian berbuat zina. Kalau orang itu belum menikah, dia berbuat zina, itu tidak dibunuh. Tapi dia apa? Dicambuk dan diasingkan. Cuman ini kata Nabi SAW, as-sayyib. Dia sudah menikah kemudian berbuat zina. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah itu dia sudah merasakan kelezatannya nikah. Kemudian kalau dia berbuat zina, maka dihukum dengan rajam. Rajam itu dia ditimbun di dalam tanah, disisakan kepalanya, kemudian dilemparkan batu. Batunya itu nggak boleh yang besar karena lebih cepat matinya, nggak boleh yang kecil karena menyakitkan yang sedang. Nah, dilempar sampai wafat. Itu hukuman bagi orang yang sudah menikah kemudian berbuat zina. Kenapa seperti itu? Karena nikmat berhubungan intim itu nikmat yang dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya merasakan nikmatnya. Makanya ketika dia dilempari batu, itu semua kenikmatan itu terkena dari batu tadi. Ya, balasan dari kenikmatan yang dia rasakan tapi perbuatan itu haram. Ya, sebagian orang mengatakan Islam ini keras. Kayak orang-orang kufar mengatakan Islam itu keras. Kenapa? Karena dia membolehkan membunuh orang seperti itu. Justru dengan cara seperti ini terjaga kemaslahatan. Pertama, tali nasab itu rapih. Karena orang-orang yang berbuat zina itu merusak nasab. Anak-anak haram. Kenapa anak itu bisa haram? Karena hasil dari perzinahan. Perempuan-perempuan yang sebenarnya rahimnya terjaga dari air mani yang haram. Tapi air mani yang haram masuk ke rahim dia. Karena perbuatan zina. Makanya bedanya orang muslim dengan orang kafir. Orang muslim itu tidak menghalalkan anak haram. Tetap anak haram itu hukumnya anak haram. Makanya dia tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Karena haram. Sedangkan orang kafir dia mengakui anak. Baik halal maupun haram. Orang kafir pacaran. Kemudian kepleset. Tahu kepleset ya. Dia berhubungan intim. Hamil tuh perempuan. Lahir anaknya diaku sama dia. Ini anak saya. Makanya subhanallah. Di antara dampak jajahan orang-orang non muslim. Dia menghilangkan di negeri kaum muslimin. Nama bin. Bin apa bin? Bin sama binti itu apa? Anak laki-laki dan anak perempuan. Lihat nama orang Arab. Semuanya pakai bin. Nama Nabi Muhammad SAW. Muhammad ibni Abdillah. Abu Bakar namanya siapa? Abdullah ibn Abi Quhafah. Umar ibnul Khattab. Uthman ibn Affan. Ali ibn Abi Talib dan yang lainnya. Bin sama binti itu menunjukkan anak itu halal. Dari bapak yang halal, dari ibu yang halal. Makanya orang Islam yang halal mestinya ada bin sama binti. Orang Indonesia ini kekurangannya namanya terlalu panjang. Ya. Misalnya Agus Murdiantoro Bambang Sucipto. Dipanggilnya Cipto. Yang empatnya Mubazir namanya. Ya, sebenarnya nama yang paling bagus itu satu, kemudian dia kasih nama orang tuanya. Ya bukan kenapa-napa, misalnya anak Muhammad bin Badar. Kenapa? Menunjukkan anak halal. Kalau kita ini orang tua kita melahirkan kita halal, dia menikah. Maka kita nisbatkan anak kita, orang tua kita. Kita masukkan dia. Nah orang kafir enggak. Orang kafir mau halal mau haram jadi anak dia. Nah ketika dia jajah negeri Islam, dihapus bin sama binti.
dia masukkan adat dia ke negeri kaum muslimin, akhirnya terhapus bin sama binti. Ya, maka ini jajahan orang-orang kafir. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi, qisas. Kalau orang membunuh orang lain itu berhak diqisas dengan dibunuh lagi. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, murtad. Jadi kalau dalam agama Islam, orang yang murtad dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Kata Nabi SAW, yang merubah agamanya bunuh dia. Sama al-mufariq lil jamaah, orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ini yang dimaksud pemberontak seperti pemberontaknya Khawarij, yang dia menghalalkan darah kaum muslimin, maka itu diperangi. Nah, hal-hal ini yang membolehkan seseorang ditumpahkan darahnya. Cuman yang menumpahkan darahnya bukan personal, bukan RT, bukan RW, bukan lurah. Ya, yang ini siapa yang melaksanakan ini? Pemimpin. Pemimpin negara yang sah ketika dia memerintahkan baru boleh. Nggak ada misalnya di RT 1 Cihuni melaksanakan rajam bagi yang zina. Nggak boleh. Ya, karena ini bukan tugas person atau tugas masyarakat kecil. Yang bisa menjalankan hukum ini pemimpin-pemimpin. Nah, hadis ke-15, akhlak yang mulia dari orang-orang yang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, yang pertama, hadis ini ada 3 poin. Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Jadi hukum dasarnya orang kalau pengen bicara, bicara yang baik. Kalau dia tidak bisa bicara yang baik, falyasmut, maka dia diam. Maka kata Nabi SAW, man somata naja. Semua orang yang diam selamat. Ya, orang kalau diam itu gak banyak masalah. Justru yang banyak masalah itu yang banyak ngomong. Dan orang kalau banyak ngomong di setiap momen ngomong, setiap ini ngomong, itu akan jatuh wibawanya. Ya, maka dia berbicara yang baik. Kalau dia tidak bisa berbicara yang baik, maka dia diam. Dan yang harus kita ketahui, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka, al-afwa, 2 organ tubuh. Al-afwajan, 2 organ tubuh. Al-fam wal faraj, mulut dan kemah, 2 yang tidak bertulang tapi paling banyak memasukkan ke dalam api neraka. Maka kata Nabi SAW, man yadman li ma baina lahyaihi wa baina fakhidai atmanahul jannah. Siapa yang bisa menjamin buat diriku di antara kedua jenggotnya, maksudnya lisannya, dan di antara kedua pahanya, kemaluannya, aku jamin baginya surga. Maka ini seseorang jaga bicara, kalau nggak bisa diam. Fadhal lanjut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, ini yang kedua, anjuran ikramul jar, memuliakan tetangga. Ya, dan Nabi SAW diwasiatkan oleh Jibril untuk memuliakan tetangga sampai aku mengira akan mewariskan harta kepada tetangga. Nah, makanya Allah juga menyuruh kita untuk berbuat wal jari dzil qurba wal jari bil jam, untuk memperhatikan tetangga-tetangga. Ya, tetangga itu memiliki hak. Makanya kalau antum punya tetangga, dia memiliki hak, atau orang kafir tetap memiliki hak untuk kita memberikan kebaikan kepada mereka. Nah, di antara kebaikan kepada tetangga, sabar terhadap gangguan tetangga, ya. Jadi jangan suka banyak ribut sama tetangga. Banyak orang ini sama tetangganya berantem terus. Memang ada sebagian tetangga cobaan buat kita. Misalnya tetangga di siang hari suka setel dangdut keras-keras. Ya. Akhirnya anaknya nggak bisa tidur dan yang lainnya. Kalaupun dia ini nasihati baik-baik. Ya, jangan dilempar kaca rumah. Jangan lempar batu rumahnya. Ya. Nah, dia nasihati baik-baik. Nah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan yang ketiga, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Tamu itu orang yang datang ke rumah kita tapi dari luar kota.
Maka kita harus menghormati tamu tersebut. Kata para ulama, dihormatinya selama 3 hari berturut-turut wajibnya. Kalau lebih dari 3 hari maka hukumnya tidak wajib lagi. Artinya kita kasih makan, kasih minum selama berapa? 3 hari. Kalau 3 hari belum pulang-pulang nggak tahu diri. Gak bercanda. Ya, artinya kewajiban kita untuk memberikan minum dalam Islam cuma 3 hari. Ya, dan juga Anak baca syarah Ibn Utsaimin rahimahullah. Di zaman sekarang seseorang itu lihat kemampuan orang yang ingin kita bertamu kepadanya. Karena yang zaman sekarang bukan salafus saleh. Bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu julukannya Abu Dhifan, senang dengan tamu. Sampai 2 malaikat yang datang kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim gak punya makanan kecuali anak seekor sapi. Itu istrinya disuruh potong, disuruh masak. Padahal cuma makanan dia satu-satunya. Dihidangkan kepada malaikat tersebut. Tapi zaman sekarang imannya bukan iman para nabi, bukan iman salafus saleh. Kalau memang orang itu miskin, terbatas, rumahnya juga tidak bisa menampung tamu banyak-banyak sama yang lainnya, kitanya harus tahu diri. Jangan kita datang ke sana udah dia miskin, nggak punya makanan, rumahnya kecil, ketika dia nggak suguhin yang enak-enak, kita bawakan hadis ini. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Antum kurang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan kurang beriman, kitanya kurang tahu diri. Kita lihat, oh ini nggak mampu orang ini. Ya, jangan merepotkan.